Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari podcast Kisah dari Suara, pelajaran komunikasi efektif. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman para orang tua, selamat datang di podcast Kisah dari Suara. Saya bersama rekan saya, Indah. Nah, pada podcast kita kali ini, kita akan membahas topik bagaimana sih cara menghadapi anak pemalu dan enggan berinteraksi dengan teman sebayanya. Nah, di podcast kali ini, kita bakal kedatangan tamu yang sangat spesial loh, yaitu kakak ini merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Baik, terima kasih buat kakak-kakaknya sudah mengundang saya untuk ke podcast. Nah, Kak Tita, saya ini sering loh dengerin keluhan, berbagai macam keluhan dari orang tua dan teman-teman semua. Keluhan itu seperti ada loh anak yang kalau diajak bermain sama temannya dia tuh nempel terus sama ibunya, kadang terus sama teman-temannya. Nah, dari Kak Tita nih, ada nggak sih perbedaan anak malu dan anak pendiam? Kalau menurut Kak Tita ini, apakah ada perbedaannya atau ada kesamaannya? Nah, ini pertanyaan bagus sih menurut saya. Dari dua pertanyaan tadi, sebenarnya tuh agak mirip, cuma sebenarnya memiliki suasana yang berbeda. Kalau anak pemalu itu mereka memiliki karakteristik temperamen atau kayak malu untuk berinteraksi sama orang lain. Terus mereka juga memiliki rasa cemas. Terus takut nggak diterima sama kawan-kawannya atau orang-orang lain. Jadi tuh dia enggan untuk berinteraksi sama orang. Jadi itulah membuat dia jadi malu. Kalau kalau pendiam, mereka tuh sebenarnya mau berinteraksi, cuma mereka lebih malas berbicara sama orang lain. Jadi kayak ya udah dia malu. Bukan malu, kayak bercerita. Kalau anak pendiam tuh mereka itu kayak lebih malas untuk berinteraksi sama orang, malas berbasa-basi gitu ya. Jadi tuh buat berbicara saat mereka mau aja gitu, buat ngomong atau bergaul sama orang lain. Jadi pas mereka pengen aja gitu. Oh gitu. Jadi berbeda lah. Oh, jadi ada ya perbedaannya? Ya, ada perbedaannya. Baik, kita lihat dari dampak terhadap anak. Nah, lanjut nih kita ke pertanyaan yang ketiga. Kalau kita sudah mengidentifikasikan bahwa anak itu cenderung pemalu atau enggan berinteraksi dengan sesama teman sebayanya, mungkin ada nih tips dari Kak Tita, tips praktisnya. Jadi itu kita juga perlu perhatian juga untuk mereka. Takutnya nih, khawatirnya karena perilaku malu mereka tuh mereka jadi malah keganggu kesehariannya. Waktunya gitu ya. Iya, jadi menghambat mereka untuk ngapa-ngapain, terus takut buat ngomong ataupun yang lainnya. Wah, tipsnya dari Kak Tita ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Wah, tipsnya sangat bermanfaat ya Kak Tita. Kadang kita sebagai calon orang tua juga lupa kalau bersosialisasi itu juga butuh diajarkan, terutama untuk anak usia dini ya. Mereka ini harus diajarkan dari usia dini. Nah, teman-teman, di obrolan kita pada hari ini tentang bagaimana cara menghadapi anak pemalu dan berinteraksi dengan sesama teman sebayanya. Ingat, kesabaran dan dukungan kita adalah kunci bagi tumbuh kembangnya anak. Terima kasih kepada Kak Tita atas pemaparan materi yang luar biasa ini dan sudah berkenan hadir pada podcast kali ini dan sudah memberikan ilmu dan waktunya yang sangat berharga. Baiklah, saya Indah Yulmita sebagai host dan saya Rianti sebagai host pertama pamit undur diri dari podcast kita pada hari ini. Dadah. Baik, kesimpulan dari narasumber kita tadi adalah pahami perbedaan antara anak pemalu yang terhalang oleh kecemasan, anak pendiam yang adalah gaya komunikasi, dan anak tidak bergaul yang mungkin tidak merasa butuh interaksi. Kita perlu khawatir jika perilaku ini menghambat aktivitas anak sehari-hari
anak secara konsisten. Kita sebagai orang tua harus menghindari membebani anak, ajarkan anak keterampilan sosial dalam kegiatan, kesempatan bergaul di lingkungan aman, tapi jangan pernah memaksa. Selalu berikan apresiasi untuk setiap langkah keberanian mereka. Dukung dan kesabaran kita adalah kunci utama bagi ketumbuhan anak